Kalau kamu mengikuti proses pengajuan kandidat kepala daerah di Pilkada 2020, kamu mungkin menyadari ini. Ahmad Purnomo dan Ahyar Nasution, politikus senior sekaligus petahana pimpinan daerah, gagal mendapat rekomendasi partainya sendiri, PDI Perjuangan. Keduanya disingkirkan dua anak muda, Gibran dan Bobi, yang baru saja nyemplung ke dunia politik, minim pengalaman jabatan publik. Meski begitu, mereka adalah anggota keluarga-keluarga dari orang paling berkuasa di negeri ini, Presiden Jokowi. Dejavu? Yap, anak seorang politikus ikut jadi politikus bukan barang baru di Indonesia. Lihat saja keluarga 3 presiden sebelum Jokowi ini. Para ahli menyebutnya dinasti politik. Dan bicara Pilkada 2020, ada lebih dari 140 anggota dinasti politik bertarung di gelaran itu. Mengapa dinasti politik muncul dan mengapa sejumlah pihak menentangnya? Keluarga dan kekuasaan. Ini dua kata kunci bagi kita untuk mendeteksi dan memahami apa itu dinasti politik. Kalau kamu melihat ada seorang pejabat publik hasil pemilu, entah presiden, gubernur, bupati, wali kota beserta wakilnya, atau anggota parlemen, yang memiliki hubungan keluarga baik sebagai pasangan, orang tua, atau berada dalam satu pohon keluarga besar dengan pejabat publik lain, berarti kamu sedang melihat anggota dari sebuah dinasti politik. Di Indonesia, banyak dinasti politik muncul setelah Orde Baru runtuh. Setahun setelah Soeharto lengser, 2 undang-undang ini disahkan untuk menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah. 5 tahun kemudian, revisi atas undang-undang tersebut melegalkan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara langsung. Desentralisasi, otonomi daerah, dan pilkada langsung memang perwujudan semangat reformasi. Tapi ini malah dimanfaatkan betul oleh tokoh-tokoh lokal untuk menguasai satu daerah, lalu memperpanjang dan memperluas kekuasaannya lewat jejaring keluarga. Mereka muncul biasanya dengan menyebut motivasi ingin mengabdi atau meneruskan program kerabatnya yang petahana. Terlepas dari segala motivasi tersebut, menurut saya yang utama adalah ini adalah respons yang rasional bagi anggota keluarga dinasti politik atau anggota keluarga elit saat mereka dihadapkan dengan situasi atau kondisi institusi yang sedemikian rupa. Misalkan tadinya ada gubernur atau bupati udah mentok di 2 periode, kemudian respons yang rasional aja ketika dia ingin berkuasa sepanjang mungkin, selama mungkin, seluas mungkin, dan kemudian mengakali hal yang hambatan yang ada dengan misalkan memajukan istrinya, memajukan anaknya, atau kerabat yang lainnya kayak gitu. Aturan larangan politik dinasti sebenarnya pernah ditegakkan lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Namun tak lama setelah diteken pada Maret 2015, Adnan Purikta Ihsan yang masih terah Yassin Limpo menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. 4 bulan kemudian, Mahkamah Konstitusi ketok palu, kabulkan gugatan tersebut dengan dalih pasal itu melanggar hak individu berpartisipasi dalam pemilu. Ini bikin langkah Adnan dan politikus dinasti lainnya maju di pilkada berjalan mulus. Data menunjukkan dalam 5 tahun terakhir, kandidat dari dinasti politik di pilkada serentak naik hampir 3 kali lipat. Banyaknya dinasti politik yang melenggang di pilkada tak lepas dari keberhasilan mereka menguasai pos-pos penting di internal partai dan menyemai anggota dinastinya agar memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Misalnya dengan terlebih dahulu menjadi anggota legislatif. Lihat dinasti politik Hasan Sohib di Banten. Pertama, anaknya Ratu Atut Khosyah terpilih lewat pilkada langsung sebagai gubernur Banten pada 2006.
Anggota keluarga ini pun menggurita dalam kepengurusan asosiasi bisnis, ormas, dan terutama dalam Partai Golkar di Banten. Dalam 10 tahun, satu persatu anggota dinasti Hasan Atut menang di pilkada kabupaten dan kota di Banten serta duduk di kursi legislatif tingkat daerah dan nasional. Dari menjabat anggota DPD lalu DPR lah Andika Hasrumi, anak Atut, memulai karirnya. Sekarang, Andika jadi wakil gubernur Banten. Namun berkaca pada pencalonan Gibran dan Bobi, seringkali relasi dinasti politik dan partai lebih rumit dari yang dibayangkan. Gibran sudah kadung populer di kota Surakarta. Bila tidak mencalonkannya, bisa jadi dia lompat partai dan efek ekor jas Gibran dimakan pihak lain. Di titik ini, partai kerap terjebak dalam dilema, memilih kader yang telah bertahun-tahun mengabdi dan terjun di politik, atau kandidat yang memiliki popularitas tinggi. Dalam kasus Gibran dan Bobi, pilihan kedua ditempuh PDI Perjuangan. Partai ingin calon itu punya kualitas, punya kredibilitas yang bagus, pengalaman yang mumpuni, tapi elektabilitasnya tinggi. Tapi itu kan jarang. Jadi karena memang tuntutan dalam era politik yang sekarang terbuka, di mana masyarakat menentukan langsung pilihannya, memang syarat yang pertama harus dimiliki oleh calon kepala daerah atau calon anggota legislatif, dia harus populer dulu. Dia harus punya modal elektabilitas. Kalau nggak punya dua modal itu, walaupun uang banyak, belum tentu dia terpilih. Betul, di pilkada memang tidak semua kandidat dinasti politik menang. Contohnya pada 2018, di Pilkada Kota Makassar, pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi yang masih bagian dari keluarga besar Aksa Mahmud dan Arif Sirajuddin dikalahkan kota kosong. Tapi, jumlah yang kalah masih lebih sedikit loh dari yang menang. Analisis terhadap hasil pilkada serentak 2015 sampai 2018 menunjukkan dari 202 anggota dinasti politik yang maju di pilkada era tersebut, 57,8% diantaranya berhasil meraup kemenangan. Demi meraih kemenangan, politikus dinasti di beberapa daerah tak ragu melancarkan apa yang disebut Andreas Sadler, menu manipulasi yang menguntungkan anggota keluarganya. Menu-menu ala Sadler itu tampak dari gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan kandidat yang dikalahkan anggota dinasti politik. Misalnya, di Pilkada Lebak 2013, petahana Bupati Mulyadi Jayabaya terbukti memanfaatkan jabatannya untuk memenangkan anaknya, Iti Oktavia. Di Pilkada Pandeglang 2010, Gubernur Banten Ratu Atut membantu memenangkan ibu tirinya Heriani dengan cara bagi-bagi uang ke sejumlah kepala desa. Kritik terhadap dinasti politik tidak cuma soal menu manipulasi yang mereka jalankan. Keberadaan politik kekerabatan yang terus mendominasi di daerah berpotensi menyebabkan regenerasi kepemimpinan daerah hanya berputar di satu atau beberapa keluarga saja. Contohnya jabatan Bupati Goa. Sejak 1994, hampir tidak pernah beranjak dari keluarga Yassin Limpo, dari Syahrul ke adiknya Ihsan hingga kini ke anaknya Ihsan, Adnan. Sedangkan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, jabatan wali kota semula dijabat Asrun selama 2 periode hingga 2017. Dia digantikan anaknya Adriatma. Yang bikin miris, keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK pada tahun berikutnya dan terbukti menerima suap. Sayangnya, ini bukan yang pertama dan mungkin tidak jadi yang terakhir dinasti politik tersangkut kasus korupsi. Adakah solusi untuk mengurangi dominasi serta dampak dinasti politik? Maraknya politik dinasti ini yang tidak disertai dengan tadi kapasitas leadership dan juga komitmen tadi menunjukkan bahwa aspek kaderisasi yang dijalankan oleh partai politik itu tidak berjalan, ya. Mestinya ada kaderisasi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga kemudian calon-calon yang muncul itu bukan calon-calon karbitan. Populer cukup untuk menang, ya. Populer itu merupakan modal yang kuat untuk menang, tetapi tidak cukup untuk menjadi pemimpin yang bisa memenuhi harapan masyarakat.